semasa dulu apakah kalian punya kayak pengalaman jadi pengen punya cowok yang kayak gini gitu? Apakah dari kita sendiri kali ya? Mungkin tanpa sadar kita sendiri juga udah ada tipe-tipe kayak gitu dalam kriteria cowok-cowok yang kita pengen. Seringkali kita ngebandingin trailer film sama behind the scene hidupnya kita. Dan menurut aku saat kita punya ekspektasi yang unrealistic, sebenarnya tuh unrealistic expectation sama dengan future disappointment. Bayangin kalau Song Hye Kyo sama Song Joong Ki gitu kayak, oke, kamu adegannya kamu ini ya jalan pelan-pelan, tapi dia nggak mau jalan, maunya lari gitu. Pasti cut kan. Artis itu aja harus denger direkturnya, kamu harus denger suara Tuhan, dan cara dengarnya gimana ya, harus bangun relationship with God. Kalau beli barang aja yang bisa ditukar, kita punya standar. Kalau beli pasangan beli pasangan nggak ada cowok yang sempurna, tapi it's good to have a standard. Tapi standar yang seperti apa? Standarnya jangan film Korea, tapi standarnya Alkitab. Aku yakin kalau misalkan laki atau wanita itu dalam Tuhan, pasti cintanya tuh nggak cuma kayak di awal-awal, tapi cintanya itu long lasting. Karena kasih Tuhan ke kita kan juga nggak cuma di awal-awal, tapi long lasting. Hi everyone. Hi, welcome to Chill. Anything you can spill, Chill. Welcome to episode perdana kita. Iya loh. Podcast Ciwi-Ciwi. Betul. Harusnya ada tumpeng tau gak sih, kan ini pertama kali. Oh iya benar. Potong tumpeng. Editor Beda lah. mohon tumpeng ya, tumpeng. Ting ting gitu nanti. Aku di PHP-in katanya ada tumpeng, aku tungguin nggak ada ternyata. Ternyata dapet ya? Fine, aku udah sering di PHP-in, udah nggak apa. Itu kode keras Lanjut. Oke. Nah, jadi di episode perdana ini kita mau kenalan dulu nih. Kita kedatangan Kamima. Yeay. Oke. Welcome to Hello God on Topic. bersama dengan gua Julius dan Salah ya? Nah, gitu. Oh ini namanya cici-cici kepo ya? Bukan. bisa bukan. CCK berarti udah bukan kakak lagi. Beda program ya? Beda. Oke. Jadi sekarang kita mau kenalan dulu nih sama Kamima. Kamima boleh ceritain nggak tentang kesibukan Kamima sekarang ini apa gitu? Oke, perkenalan ya. Jadi nama, umur, tinggi, berat badan, Betul. nomor sepatu. Betul. Baju yang disukain warnanya. Enggak. Perkenalan umum aja ya. Jadi aku adalah singer-songwriter dan juga presenter, tapi sebenarnya besar dan lahir di gereja karena papa mama dua-duanya pendeta. Oh. Yes. Langsung gitu ya. Kenapa ya kalau papa mama pendeta? Menarik banget backgroundnya. Sekali lagi kurang research. Iya, kurang research. Oke. Dan bukan cuma pendeta, bahkan dua-duanya gembala sidang. Jadi kayak aku sebenarnya lahir besar di gereja, tapi lulus kuliah panggilannya lebih ke di entertainment. Walaupun suka juga, masih suka pelayanan, tapi itu bukan yang kalau kalian full time. Jadi full time-nya presenter dan juga musisi gitu. Aku suka ngerjain jingle, ngerjain lagu-lagu. Jadi kalau kamu Hello God butuh jingle, mungkin butuh aku buatin atau Mungkin bisa ide menarik. dimasukin ke link itu ya. ya bisa dilihat, check nomor out ya, check out kontaknya, my Spotify iya. aja gitu. That's my introduction in general. Oke, thank you Kamima. Oke, jadi hari ini kita mau bahas apa nih, Feb? Jadi hari ini kita bakal bahas tentang percintaan. Topik yang paling disukain orang ya. Betul, ini yang Betul. paling kayak relate ke semua orang lah. Benar. Siapa sih yang gak mengalami percintaan? Kamu udah mengalami berarti? Kebetulan mungkin agak fresh. Langsung salting. Langsung salting. In a relationship. Baru Gantian ya jadi kayak baru. host. Iya, jadi aku yang jadi tamunya. Iya, ini Oke. jadi dua-duanya udah in a relationship. Alhamdulillah. Kok kayak ragu gitu sih? Puji Tuhan. Iya. Atau enggak ya jawabannya? Iya Jadi atau ragu. enggak? Oh ini masih. Iya, aku iya. Iya, oke. Atau udah Kalau- ujung tanduk jangan-jangan. Enggak. Hai pacar ya. Kalau kami mas sendiri gimana? Masih single. Wow. Oke. Masih mencari yang tepat. Ya kok kayak hening gitu ya, kayak single. Karena single tuh gak menyedihkan loh, kayak oh ya. Enggak apa-apa. Iya. Itu artinya tuh itu artinya masih terbuka kesempatan Oh loh. iya, benar, Buat benar, kakak-kakak yang nonton. Nah, gitu Oh maksudnya. kita nih kayak jalan gitu ya jadi ya. Terus tadi belum enggak. saya ngomong, tapi kan tentang percintaan, terus specifically apa? Benar. Nah, terutama percintaan zaman sekarang yang mungkin tanpa sadar kayak kita udah kemakan nih ada nilai-nilai percintaan dari Korea, budaya Korea, bukan drama budayanya sih, tapi Terutama drama-dramanya, drama ya, drama Korea. drama-drama yang mereka buat itu kayak mendoktrin masyarakat. betul. Sadar nggak sih guys, kalian tuh percintaan kita tuh selama itu kayak udah
kerasukan gitu sama Iya. drama-drama Membuat Korea gitu. kayak ekspektasi atau Jadi ada hayalan. ekspektasinya. Betul. Contohnya apa ya guys? Tapi semasa dulu gimana ya ngomongnya? Semasa dulu apakah kalian punya kayak pengalaman jadi pengen punya cowok yang kayak gini gitu? Mungkin Kamu nonton drama Korea juga? aku nonton. Apa tuh biasanya? Coba ya. Descendant of the Sun. Aku nonton itu, aku nonton Aku nggak itu. nonton You. itu. Oh, yang terakhir aku nonton itu Hometown Cha-Cha-Cha Oh, sama iya, aku juga Our suka. Blues. Oke, itu aku belum. Iya. nggak nonton, guys. Hometown Cha-Cha-Cha. Iya. Ya memang biasa kalau di drama Korea tuh cowok-cowoknya tuh digambarkan sangat Perfect. dreamy ya, bener ya, perfect. Secara fisik tentu kayak tinggi, Iya, ganteng, iya, iya, putih iya. ya, orang Korea gitu ya. Terus juga kayak biasanya tuh mereka tuh yang peka gitu, peka sama cewek-cewek. Lagi Terus hujan di bawah payung gitu, Betul. tiba-tiba Iya. muncul dari out of nowhere gitu kan. bener, Yang mau bener, ambil bener, buku bener, di bener. Iya, iya. Betul, Jatuh, betul, terus film kejar banget terus. sih. Iya, oke. Betul. Terus juga mereka juga yang kayak pokoknya kayak sangat sopan Iya, juga iya, ya, iya. kayak yang nggak kalau apa-apa tuh kayak hati-hati gitu kalau mau Gentleman. megang. Iya, Hati-hati betul, gitu. betul. Oke. Betul. Jadi mungkin kalau apakah dari kita sendiri kali ya, mungkin tanpa sadar kita sendiri juga udah ada tipe-tipe kayak gitu dalam kriteria cowok-cowok yang kita pengen gitu Mempengaruhi mungkin. kita. Iya. Jadi Mungkin kita bisa sharing dari situ. Oke, jadi pertanyaannya kayak sebenarnya drama Korea tuh baik nggak sih buat kita gitu? Karena itu jadi Bisa. buat kayak ekspektasi gitu. Bangun perspektif, iya sih. Ya sebenarnya kalau menurut aku namanya juga film ya. Film itu kan kayak sesuatu yang fiksi gitu loh, nggak realistis. Karena orang udah hidup udah realistis, udah susah. Orang maunya kalau nonton film yang happy aja. Betul. Ya nggak? Benar, Kamu mau benar. nonton film yang nggak happy ending, walaupun ada sekarang film-film yang nggak happy ending, tapi mostly orang mau nonton film karena mau escape dari realitas. Iya Jadi- sih, Betul, benar-benar. betul. Jadi sebenarnya apa yang kita tonton tuh it's not realistic gitu. Bahkan kalau kita ngomongin misalkan Descendant of the Sun si Song Joong Ki, dia kan pasangan song-song kan, Song Joong Ki sama Song Hye Kyo. Iya, Tapi ada mereka cerai kan, mereka Iya, pisah gitu loh benar. in real Iya, life. benar sih. Padahal di dramanya mereka long lasting. Nah itu sebenarnya bahayanya kita kebanyakan nonton Korea dan kita jadi punya ekspektasi kayak drama Korea adalah kita jadi punya ekspektasi yang unrealistic gitu. Dan dulu pun aku kayak gitu sih, kayak ngerasa wah udah paling sempurna nih, pokoknya dapetin gue harus kayak prince banget gitu loh, kayak pangeran yang naik kuda warna putih gitu tiba-tiba muncul. Padahal kita sendiri sebenarnya banyak nggak sempurnanya kan, tapi kadang-kadang kita expect kesempurnaan dari orang lain. Dan Betul. itu proses sih sebenarnya. Dan menurut aku saat kita punya ekspektasi yang unrealistic, sebenarnya tuh unrealistic expectation sama dengan future disappointment. Benar-benar. Quotes of the day. Quotes of the day. Iya. Kenapa? Karena di saat kita punya punya unexpected expectation yang nggak realistis, itu sebenarnya kayak kita tuh lagi menyiapkan set ourselves for failure gitu. Kita kayak menyiapkan pasangan kita untuk fail karena nggak realistic gitu. Betul. Kayak contoh misalkan kita expect pasangan kita ada buat kita 24 jam kayak Betul, kalau di betul, WhatsApp betul. langsung bales. Ya udah cari aja pasangan pengangguran, karena kan kalau dia bisa Iya. balas terus berarti dia Betul. nggak ada, berarti ya nggak ada kerjaan, ada waktu buat kita terus. Itu sih poin-poin yang aku juga belajar dari trial and error, dari proses gitu, yang dulu ngiranya kalau misalkan pasangan yang sempurna tuh yang kayak drama-drama Korea gitu, yang kayak misalkan di saat dibutuhkan gitu langsung hadir gitu. Betul. Jemput saya sekarang langsung Kayak jemput gitu. Superman ya. Iya, tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya nggak baik juga. Misalkan kalau, oh ya gue lagi butuh lo sekarang, walaupun lo lagi acara keluarga, walaupun lo lagi ngurusin orang tua, datang sekarang juga. Itu sebenarnya nggak sehat juga kan? Itu cowok atau babu? Ya, makanya, dan itu nggak sehat juga. Jadi, Iya. I think drama Korea jadi bahaya kalau itu jadi set up unrealistic expectation. Tapi kalau kita bisa membedakan atau set boundary, oh ini film loh. Betul, Gitu loh. Ini betul. bukan kehidupan nyata loh, itu nggak apa-apa gitu. Dan abangku tuh suka bercanda dulu waktu zaman aku suka nonton drama Korea atau film-film Hollywood, dia kayak nih film jangan ngayal gitu. Karena mungkin kayak pas aku nonton mungkin iya, tatapanku kayak bener. tatapan kayak gitu, Iya, kayak ngayal gitu. bersinar-sinar bener. gitu kan. Iya kan, apalagi kayak misalkan kayak scene yang tiba-tiba cowoknya surprise, tahu sih di airport, scene di airport yang kita mau berangkat terus dikejar-kejar. benar. Aduh, Bener juga. tipikal Aku banget dulu ya. dan aku kan dulu juga long distance relationship kan. Jadi aku yang kayak aku pengen kayak gitu deh, kayak tiba-tiba iya, di surprisein, terus tiba-tiba Iya, pas gak bener. di surprisein kayak kecewa Kecewa. gitu kok. Iya, Itu iya, kok iya. bener Valentine's banget. Day nggak ada. Dulu tuh banyak mau banget ya pokoknya. Kayak contohnya misalkan Valentine's Day kan maunya tuh tiba-tiba dikasih hadiah. Tapi jelas-jelas kan Amerika Indonesia kan jauh kan.
Terus waktu itu udah marah-marah nih tanggal 14 kayak, oh kamu gak perhatian, kayak you don't care about me, bla bla bla. Ternyata tanggal 15-nya nyampe hadiahnya. Jadi udah marah-marah ternyata agak lama nyampenya. Cuma ya itu dia. Terus karena jadi punya terharu kah pas nyampe kayak terharu sih, tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir ya ampun nggak usah pakai marah-marah ya sebenarnya. Cuman gara-gara udah punya unrealistic expectation ya dia kayak gitu. Jadi maunya semuanya tuh kayak film. Padahal satu lagi, film itu kan dia take-nya berulang-ulang kan. Seringkali kita ngebandingin trailer film sama behind the scene hidupnya kita. Kalau kita misalkan lihat behind the scene film itu pertama mungkin settingnya berantakan, banyak kabel, terus bisa juga hujannya tuh bohongan, ya nggak sih, ada orang kayak nyiramin air di atas. Tapi kita kayak wah keren gitu, kita ngeliat behind the scene ya. Sama hubungan orang tuh kadang-kadang kayak di Instagram relationship goals, kita nggak tahu abis dia posting mungkin dia marah-marah kayak, kamu gimana sih fotonya kurang bagus nih gini-gini. Jadi jangan pernah bandingin trailer hidup orang lain sama behind the scene hidupnya kita sih. Karena trailer itu kan dibangun juga dengan sedemikian rupa. Betul, dan emang untuk menggait audiens gitu ya. Iya. Jadi emang kita perlu set boundaries ya ketika kita nonton baik drama Korea ataupun sebenarnya film-film lain ya, Hollywood juga gitu yang kayak emang genrenya romance, itu kita mesti ingat bahwa ini tuh film, ini tuh cerita, mereka tuh juga syutingnya berkali-kali gitu. Misalnya kayak ada adegan, biasa kan suka ada adegan, ceweknya jatuh terus tiba-tiba cowoknya kebetulan bisa menangkap gitu. Aku yakin itu nggak sekali take nggak sih, pasti itu juga berkali-kali gitu. Jadi kita mesti ingat bahwa itu tuh cuma film dan ya memang cowok yang ya mungkin pasangan kita atau mungkin gebetan kita itu ya mereka manusia gitu, sama seperti kita yang bisa juga salah, bisa tanpa sadar juga membuat kesalahan gitu-gitu. Yes. Bener tapi bukan sih. berarti kita nggak punya standar juga. Masa kayak yaudah deh yang mau aja sama gue ambil gitu. Karena nggak ada cowok yang sempurna, bener. Nggak ada cowok yang sempurna, tapi it's good to have a standard. Tapi standar yang seperti apa? Standarnya jangan film Korea, tapi standarnya Alkitab gitu. Baik lagi ke Alkitab. Ini cost of the day lagi. Aku setuju juga sih. Maksudnya untuk kita nggak boleh naruh standarnya kayak mau cowok yang kayak Song Joong Ki gitu kan. Kayak siapa lagi Hyun Bin yang jadi ngerasain Landing on You gitu, yang kayak Korea Utara, Korea Selatan bersatu gitu kan, dilindungin sedemikian rupa. Banyak yang nggak realistis sih, kayak nggak mungkin dia tiba-tiba jatuh bahkan di Korea. cerita Pakai itu aja layangan nggak tuh apa sih? Parasut. Nyampe ke Korea Utara gitu. Tapi emang setuju harus punya standar tetap gitu. Bener, karena mungkin ini jadi topik yang berbeda, tapi standar itu penting gitu. Kalau kita nggak punya standar, kita aja kayak mau beli mobil, mau beli motor, kita lihat standarnya nih, berapa kecepatannya, kita mau tahu kayak gimana kualitasnya. Nah, masa kamu milih pasangan nggak punya standar sih? Kalau beli barang aja yang bisa ditukar, kita punya standar. Kalau beli pasangan, ya, kalau milih pasangan itu nggak bisa ditukar, kita nggak bisa tukar tambah, nggak bisa. Sorry ya, refund bisa nggak? Saya nggak jadi mau. Maksudnya once you say I do ya. Kalau pacaran mungkin masih bisa putus, tapi kalau udah nikah ya kamu nggak bisa putus. Makanya mendingan putus daripada cerai. Iya, aku setuju sih. Kayak nggak usah dipaksain juga sih buat sama seseorang yang nggak sesuai gitu. Mungkin ini juga another point sih, tapi emang kayak mungkin di sekitarku ya, aku ambil dari pengalaman di sekitarku, ada kayak orang-orang yang kita tuh punya pola pikir bahwa kalau udah pacaran ya usahain untuk setia, padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, pacaran tuh kan tahap perkenalan ya, perkenalan, dan memang akan terjadi ketidakcocokan, dan kalau memang ada ketidakcocokan yang nggak bisa, jangan dipaksakan gitu. Setuju. Itu kayaknya emang perlu ada kesadaran itu sih buat kita-kita ya. Ya, itu dia, makanya penting banget untuk apa adanya di awal, di tahap kenalan. Banyak orang di saat PDKT justru nunjukin yang baik-baiknya aja. Iya. Gitu. Nah, kalau aku kebalikan ya biasanya kayak udah ketahuan aslinya di awal-awal, biar nih orang tahu nih gue loh gitu. Bukan berarti kita juga jadi kayak semena-mena ya. Cuma maksudnya banyak orang di saat pendekatan tuh cuma nunjukin baik-baiknya aja, bahkan sampai pacaran juga nunjukin baik-baiknya aja, pas merit baru keluar loh kok ternyata dia aslinya begini gitu. Makanya biasa kaget. Banyak pasangan yang pas habis merit baru kayak kaget gitu loh. Kok kamu beda sih gitu. Iya, kok kamu tidak seperti drama Korea, tapi waktu pacaran kamu drama Korea banget. Aku mau masuk mobil dibukain pintu. Pada saat aku baru datang kamu langsung kayak sambut gitu. Nah, tapi again itu dia, kamu harus punya standar yang kita biasa. Aku yakin kalau misalkan laki atau wanita itu dalam Tuhan, pasti cintanya tuh nggak cuma kayak di awal-awal, tapi cintanya itu long lasting, karena kasih Tuhan ke kita kan juga nggak cuma di awal-awal, tapi long lasting. Iya sih, pentingnya mencari cowok yang mencintai Tuhan, guys. Betul. Ya, itu nomor itu yang amin. Itu penting banget. Tapi yang aminin cowok loh.
harusnya carilah cewek yang takut Tuhan baru amen. Itu benar-benar. Karena kalau aku nggak bilang cari cowok yang Kristen loh, karena Kristen belum tentu cinta Tuhan. Betul. Tapi cowok yang benar-benar cinta Yang Tuhan benar-benar itu cinta kelihatan Tuhan. dari hidupnya. Dia bakal memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya, dia bakal mengikuti aturan yang bukan gimana ya, dia bakal melakukan apa yang Tuhan inginkan gitu loh, bukan kayak dan dia bakal treat kamu, mengasihi kamu ya seperti Tuhan mengasihi kamu, gak sih? Yes. karena kalau cowok yang punya relasi sama Tuhan dia pasti bakal kelihatan dari hidupnya, terus juga dia gak mungkin ngelakuin apa yang Tuhan gak suka lah. Benar, Gitu. benar banget nih kamu udah menyimpulkan berdua. Itu udah selesai. Tapi susah guys cari cowok yang kayak gitu. Takes time, Bener. tapi ya itu Iya dia sih. good things. Menurut aku good things take time sih. Justru yang instan tuh perlu dipertanyakan. Kayak mie instan aja kalau kamu makan tiap hari juga nggak sehat kan. Nah, hubungan yang kenalannya instan gitu, pokoknya baru kenalan tiba-tiba jadian, justru itu questionable juga. Walaupun nggak ada syarat sih durasi kayak harus pacaran 2 tahun 3 tahun kan beda-beda ya. Karena menurut aku pengenalan tuh bukan soal durasinya, tapi intensitas kayak dengan waktu singkat itu kamu udah bener-bener tahu dia nggak gitu. Kamu udah ask the right questions nggak gitu. Pada saat kita dekat kan kadang kita nanya hal-hal yang nggak esensial, yang nggak penting kan. Justru harus tanyain hal-hal yang penting gitu supaya kalian tahu, okay, can I see myself living with this person gitu loh. Kadang-kadang kita cuma nanya kayak, kamu lagi apa? Udah makan belum, yang nggak penting kan. Coba tanya basic question yang sebenarnya tuh menentukan juga, gue bisa hidup sama dia atau enggak ya gitu. Jadi perlu diingat ya guys, kalau misalnya buat teman-teman yang lagi pacaran atau yang mau pacaran gitu, bahwa pacaran tuh kan tahap perkenalan ya. Jadi bukan cuma pacaran tuh bukan cuma ada temen nonton, ada temen makan gitu ya. Tapi jadi benar-benar pacaran tuh jangan cuma diisi dengan kegiatan-kegiatan aja gitu ya. Tapi mesti diisi dengan pertanyaan yang ada faedahnya nih gitu, untuk benar-benar prepare buat kalian tuh akan hidup bersama loh. Gitu. Iya. Tapi ya jangan kaku juga, kita hari ini penyembahan 5 jam ya, kita nggak boleh nonton, nggak gitu juga sih. Maksudnya tetap have fun, tapi do ask the right questions dan pertanyaan-pertanyaan yang serius juga gitu. Harus balance ya. Balance. Aku tiba-tiba muncul pertanyaan out of topic. Apa tuh? Kalau misalnya orangnya udah oke tapi keluarganya nggak oke, gimana guys? Wih, ini drama Korea juga Iya, ya, benar, yang kayak benar. nggak disetujuin karena yang Iya, satu benar. dari keluarga konglomerat gitu. Betul, Korea aduh itu gitu biasa ya. banget, betul. Nah ini kompleks nih, karena aku nggak bisa jawab kayak satu jawabannya ya hajar, lanjutin aja atau putusin nggak? Abu-abu Karena kan ya. bukan Betul. soal abu-abu sih, tapi different case. Karena kan nggak Betul. mungkin setiap case pasti beda-beda kan. Pertama orang tuanya dalam Tuhan nggak? Kalau orang tuanya dalam Tuhan, aku rasa harusnya kalau kita benar-benar dari Tuhan, kita berdoa, Tuhan kasih damai sejahtera juga sih ke orang tuanya. Dan alasan gak setujunya apa dulu nih gitu kan, ada orang tua yang mungkin alasan gak setujunya itu nggak biblical gitu, misalkan cuman karena beda ras, sedangkan Alkitab juga nggak disuruh cari yang ras sama kan. Benar. Atau kecuali kalau nggak setujunya karena mungkin misalkan dia kurang mapan, bukan dia susah ya, tapi dia kurang mapan, dia kan orang tua kan mikirin masa depan anak kan. Karena satu hal lagi sih guys yang aku pelajari, karena kakak aku udah menikah ya, dan maksudnya sekeliling aku banyak udah menikah. Sebenarnya kalau kita mikirin kayak kemapanan atau financial stability itu penting, karena banyak banget rumah tangga atau keluarga yang berantem tuh karena soal duit. Jadi kalau kamu menikah tuh nggak, orang kan suka yang penting cinta, Iya. Enggak, kamu tuh beli barang di supermarket nggak pakai cinta gitu. Kamu Nggak bisa beli makan listrik cinta juga aja gitu. gitu. Once Jadi- again harus realistis ya guys, Iya. ini bukan Iya. drama Korea gitu. Iya, jadi kalau jawab pertanyaan Feby harus tanya dulu orang tuanya nggak setuju karena apa nih gitu. Misalkan karena dia belum siap nih, belum apa nih, udah sabar aja, mungkin benar-benar stabilin dulu baru tahun depan, ngerti nggak sih? Kayak itu nggak bisa jawab iya atau enggak gitu, nggak setujunya karena apa dulu nih. Karena menurut aku kadang-kadang kita suka merasa bahwa orang tua kita tuh nggak ngerti kita. Ini aku juga belajar gitu. Tapi kadang-kadang orang tua tuh sebenarnya mau terbaik aja, cuma cara pandang atau perspektif kita beda gitu. Jadi nyamain perspektif itu yang sulit kan. Tapi kalau misalkan aku rasa kita punya hikmat dan kita mau coba komunikasikan, misalkan kenapa nih nggak setujunya, dan kalian bisa ambil jalan tengah dan kalian benar-benar doain, pasti Tuhan akan kasih solusi dan kasih jalan keluar kok. Oke, langsung hening gitu kayak Iya. Mungkin Langsung. ini kali ya, aku juga ambil lagi-lagi dari pengalaman orang-orang di sekitarku. Sebenarnya mungkin kita perlu lihat nggak sih Kak, definisi mapan itu sebenarnya yang kayak gimana? Apakah misalnya dia memang baru fresh graduate itu, atau bahkan kayak sebenarnya masih tahun-tahun terakhir gitu, terus ya dia memang belum ada pekerjaan, masih, tapi dia rajin gitu, dia rajin mencari, rajin, dan kayak misalnya ada kerjaan serabutan gitu, itu juga dia mau gitu ngerjain Iya, iya. gitu. Itu
masih bisa dibilang mapan atau enggak gitu Kak? Oke, menurut aku menarik. mapan itu kalau misalkan untuk pernikahan ya bisa as simple as bisa hidupin 2 orang sih, dan nggak berhutang menurut aku itu. Walaupun betul. walaupun itu agak ini ya, apa ya, kontroversial karena ada orang yang oke, kalau ngutang tapi dia mampu bayar, oke, itu berarti hikmah kebijaksanaan kamu. Karena ada orang yang kayak, oh gue tahu nih di akhir tahun ini gue akan dapat segini, ngerti nggak sih, dia bisa manage Dia money-nya. udah, Jadi iya. jadi walaupun dia Perhitungan. misalkan pakai credit card atau minjem uang dari bank, dia tahu oh gue bisa bayar nih apa namanya, every month gitu cicilannya atau akhir tahun. Tapi menurut aku mapan tuh ya stability, nggak yang muluk-muluk gitu harus misalkan apa ya, aku nggak ngerti merek sih kalau maksudnya kalau kayak aku ngerti fashion, jadi misal oke, nggak yang dia bisa beliin gue Hermes, bisa beliin Chanel gitu, nggak harus yang kayak punya mobil apa kalau paling mahal Mercy atau BMW atau Range Rover, nggak harus kayak gitu, cuma yang penting kayak bisa hidup gitu loh, bisa stabil. Dan yang paling penting sih menurut aku kayak kerja keras juga sih, karena banyak orang yang misalkan kayaknya dari orang tua, terus nanti once orang tua bangkrut dia nggak bisa kerja kan, nggak bisa Ya, hidup. Jadi betul. actually kalau dia punya sifat hardworking tuh udah satu potensial yang bagus gitu. Karena aku percaya sih kan ada hukum alam, ada hukum Tuhan. Nah, hukum alam tuh adalah kalau kita kerja pasti akan ada hasil yang ngerti nggak sih? Makanya orang suka bilang kan, oh dia nggak dalam Tuhan, tapi kok dia ini ya Tuhan berkati ya, kok dia baik duit ya? Ya dia kerja keras, itu hukum alam. Jadi walaupun dia bukan anak Tuhan, mungkin karena aku sering dulu questioning itu gitu, misalkan kayak di entertainment, dia hidupnya clubbing gitu, minum-minum, tapi kok kayaknya kerjaannya banyak, kayak dia kerja keras gitu, casting sana sini, terus dia usaha gitu. Jadi ada hukum alam, ada hukum Tuhan. Nah kalau misalkan hukum alam tuh bilang kan kalau kamu kerja pasti kamu mendapatkan, kayak kamu misalkan kerja di kantor ya pasti digaji dong gitu, kecuali Iya, benar. ya kalau misalkan kantornya kurang ajar ya. Tapi intinya hukum alam ya, kalau kamu kerja pasti ada hasilnya. Jadi kalau dia punya karakter kerja keras, menurut aku itu it's a good starting point gitu loh. Tapi aku setuju sih. Aku kalau ngeliat cowok kerja keras tuh kayak nilai plus banget menurut aku. Betul. Kayak Iya, ih jadi suka gitu. Tapi jangan sampai kerja terus juga, Bener. karena itu juga Benar. aku juga melihat ada yang Ada di yang keluarga terlalu besar kok ada yang kayak gitu, kerja mulu, jadi kayak anak-anaknya lebih hafal sama neninya sama babysitternya dibanding sama orang tuanya karena kerja terus. Jadi balance sih, again semuanya tuh harus balance. Iya, aku pernah lihat ini tahu. Jadi waktu itu aku pernah nonton kayak video gitu. Dia ngasih lihat, dia kayak apa ya, sosial eksperimen gitu. Heeh. Oh, aku pernah iya. lihat kayaknya. Jadi ada anak-anak bocah-bocah belum. gitu ditanyain apa teman dekat kamu Siapa? di sekolah siapa Ah. gitu. Terus nanti mamanya jawab misalnya Abigail gitu, tapi susternya yang jawab kayak Feby. Oh, Terus lebih anaknya tahu jawab susternya. Feby gitu. Iya, Ya, jadi iya, benar, lebih benar, yang benar. lebih tahu tuh susternya dibanding mama-mamanya Iya, gitu. iya, iya, Itu iya. aku pernah nonton kayak wow, ngena. Karena nggak spend time ya. Betul. Benar-benar. Jadi kalau dari situ berarti kita perlu cari cowok yang bukan cuma sekedar mapan, yang jadi standar mapan tuh bukan cuma standar keuangan kayak bisa beli ini sekian merek ini gitu, tapi ternyata itu uang dari mama papanya dan tiba-tiba mama papanya bangkrut, ternyata dia nggak Itu kan ada kan hardworking. drama Korea yang kayak gitu. Betul. Iya. Apa ya? Boleh sebut gitu Lupa mereknya judulnya, tapi apa ada ya, deh yang kayak dia tuh dari yang keluarga konglomerat tiba-tiba kayak harus hidup susah gitu. Aku lupa, aku nggak hafal judulnya saking banyaknya drama Korea. Iya betul. Dan misalnya ternyata tiba-tiba dia nggak bisa gitu ya, itu juga nggak bisa dibilang mapan karena ternyata duitnya cuma duit orang tua gitu. Tapi kalau Iya. misalnya dia punya sifat hardworking, berarti itu udah ada bibit potensi yang oke gitu ya Kak. Iya. Tapi susah sih, maksudnya untuk standar gimana ya, aku tuh kayak kalau melihat cowok tuh kayak susah gitu loh. Aduh nih cowok orangnya kayak gini gitu. Sebenarnya balik lagi sih kayak di Alkitab aja kan, kita nggak cuma beriman kan, tapi orang labora kan, kayak bekerja dan berdoa. Jadi harus ada pekerjaan, maksudnya harus ada action gitu. Betul. Nah menurut aku kayak in life dalam area apapun ya, nggak cuman soal relationship ya, bekerja dan berdoa tuh emang harus bersamaan gitu, beriringan gitu. Misalkan contoh di saat kita mencari pasangan gitu, kita nggak cuma berdoa kan, tapi maksudnya bekerja itu bukan kita nyari-nyari ya, tapi dengan kita bertemu banyak orang, ya nggak sih, kayak getting to know a lot of people. Kayak di saat kamu single, be friends with a lot of people. Itu kan juga bagian dari bekerja, misalnya dari action kan. Karena aku suka bercanda kalau kamu kayak cuma di rumah doang nggak keluar-keluar, emang pasangan kamu tukang gojek yang tiba-tiba muncul Betul, gitu. Iya, betul. benar. Apa Lagi-lagi kayak UPS driver Korea online, gitu iya, ya. driver online tiba-tiba muncul, tiba-tiba Iya, terus datang, ganteng wah, gitu ya. Ya walaupun ada juga sih online dating, jadi kamu nggak usah keluar rumah ya. Cuman I'm not a firm believer of online dating sih, karena menurut aku gimana pun juga kalau getting to know someone harus in person gitu. Karena Iya, kalau iya, kamu benar, benar. kayak kamu tuh bisa membuat persona online, Betul, bisa branding betul. gitu. Makanya banyak orang yang kayak
kayak kalau misalkan nonton video dia galak kayak ternyata pas kenal baik gitu, atau pas nonton video dia sebenarnya kayak ramai, pas ketemu ternyata jutek. Karena semuanya tuh yang online tuh bisa dibuat-buat, even I can fake myself online gitu loh. Ya nggak sih, kayak nggak cuma fisik, kayak fisik aja kita bisa edit kan, kayak cewek-cewek mungkin 360 mungkin kayak di foto alisnya gimana, rambutnya gimana, tapi pas ketemu aku beda ya gitu. Pas kayak di foto wow, pas ketemu loh gitu kan. Nah jadi menurut aku getting to know someone in person tuh penting. Makanya untuk orang-orang yang, ya saya aku nggak judging sih, karena kan Tuhan bisa pakai banyak cara ya, cuman berdasarkan kayak iman kita dan gimana ya, kayak ada orang yang mungkin gue bisa nih online dating, kalau aku pribadi not really into online dating gitu. Tapi Tuhan kan kreatif ya, dan menurut aku kalau ngomongin love story itu nggak ada kayak oke, kalau misalkan orang ini ngalaminnya kayak gini, gue juga harus ngalaminnya sama. No, kayak every story tuh is different. Kayak drama Korea, maksudnya sutradara Korea aja bisa buat drama macam-macam dan ceritanya beda-beda. Tuhan tuh lebih hebat daripada sutradara manusia gitu loh. Itu yang aku suka ingetin diri aku sih. Maksudnya kadang-kadang di saat aku suka film Korea atau film Hollywood, gila manusia aja bisa buat cerita seromantis ini, apalagi Tuhan ya. Pasti Tuhan bisa buat cerita lebih romantis lagi. Gitu sih. Wah, itu banyak banget sih tadi poinnya. Jadi kayak mungkin emang kita sebagai misalnya untuk menjajak kita pacaran gitu ya, kita perlu getting to know the person tuh nggak bisa sekedar online doang, karena tadi online itu bisa kita palsukan gitu. Kayak tadi kalau misalnya bahas drama Korea kan banyak behind the scene-nya ya, take-nya berkali-kali gitu, itu sangat bisa dipalsukan. Tapi kalau misalnya ketemu langsung ya kamu tahu orangnya yang sebenarnya kayak gimana gitu. Dan tadi apa lagi ya Kak? Kayak tadi ada banyak tuh. Tuhan sutradara yang luar biasa sih. Oh iya benar. Tapi kita harus nurut gitu. Kayak misalkan kalau drama Korea, artisnya harus nurut kan sama si direkturnya kan. Tapi kadang-kadang Tuhan tuh kayak misalkan wait, tapi aku nggak mau nurut gitu. Kayak bayangin kalau Song Hye Kyo sama Song Joong Ki gitu, kayak oke, kamu adegannya kamu ini ya jalan pelan-pelan, tapi dia nggak mau jalan, maunya lari gitu. Pasti cut kan, atau nggak pasti scene-nya nggak sesuai gitu. Nah seringkali artis aja gitu nurut sama direkturnya, tapi kita nggak mau nurut sama direktur kita gitu. Dan gimana kita bisa tahu, kan orang suka nanya, oke saya mau nurut sama Tuhan, tapi gimana saya bisa tahu Tuhan suruhnya tuh apa? Nah kamu harus denger gitu loh, kayak artis itu aja harus denger direkturnya, kamu harus denger suara Tuhan, dan cara dengarnya gimana ya, harus bangun relationship with God. Ujung-ujungnya tuh relationship with God sih emang. Itu emang kuncinya sih, relasi sama Tuhan nomor 1 dulu. Ya. Baru relasi dengan orang lain gitu ya. Berarti cari dahulu kerajaan Allah. Benar, betul. Berarti itu balik ke poin itu guys. Balik ke poin itu, tapi jangan sampai cari supaya ditambahkan ya, karena banyak orang yang nyari, kok gue nggak nemu ya gitu. Kok gue nggak ditambah-tambahin ya, udah nyari Tuhan tapi kok masih segini-segini aja gitu. Motivasi lagi. Betul, yes. gitu. Jadi emang ya benar sih, bahwa kita untuk mencari pasangan perlu build relationship sama Tuhan dulu gitu. Tapi bukan berarti kita build relationship sama Tuhan supaya bisa dapet pacar gitu. Tapi kita dapet yang lebih loh. Jadi kita bisa dapet hubungan sama Tuhan gitu. Bahkan meskipun ujung-ujungnya ternyata misalnya gitu, Tuhan ternyata menetapkan kita untuk selibat gitu misalnya. Ya nggak apa-apa, kita bisa udah dapet yang lebih berharga nggak sih? Kita dapet Tuhan. Mungkin yang nonton dalam hati, tapi semoga Tuhan nggak Iya. Tapi gue nggak mau selibat Tuhan. Tapi ngomong-ngomong soal build relationship with God, seringkali tuh kita misalkan masuk dalam hubungan, awal-awal kita bangun hubungan dengan Tuhan bersama-sama. Tapi banyak maksudnya orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang memulai dengan Tuhan tapi nggak mengakhiri dengan Tuhan. That's why penting banget berjalan bersama dengan Tuhan senantiasa gitu. Karena kalau aku mengutip kata-kata almarhum papaku, memulai itu mudah tapi mempertahankan yang susah. Nah itu kalau misalkan kita udah memulai with God gitu, misalkan kita nyari pasangan udah nanya Tuhan, terus pas memulainya juga bersama-sama dengan Tuhan, ya make sure saat ngejalaninnya juga sama Tuhan, biar kalian bisa benar-benar on the right track gitu, bisa. Karena kita kayak menjaga kekudusan, terus misalkan menjaga hubungan tuh nggak bisa lakuin sendiri gitu, nggak bisa dengan kekuatan sendiri, harus bersama dengan Tuhan. That's why kayak banyak orang yang soalnya lupa. Aku pun misalkan gini, waktu aku single kayak it's all about Jesus, it's all about Jesus. Tapi pas udah masuk hubungan kayak it's about him, ngerti gak sih? Kayak udah lupa sama Tuhan. Natur gak tuh? Iya. Kayak jadi bawaan alami gitu ya, dari kita untuk kecenderungannya untuk ketika misalnya kita udah pacaran nih, ya mungkin kita jadi pandangan kita terhalang gitu ke Tuhan, jadi kayak wah ada cowok ganteng nih gitu. Kayak gitu mungkin ya. Iya. Dan jangan sampai berarti ya, kita harus tetap memulai, misalnya kita udah mencarinya bersama Tuhan, kita udah dapet nih, udah memulainya udah sama Tuhan, ya jalaninnya juga harus sama Tuhan gitu ya, sama-sama. Itu makanya penting buat cari cowok yang juga mau jalan sama Tuhan ya Kak. Bener. Visi misinya harus sama berarti. Yes.
Karena susah loh, misalkan kalau kamu dalam Tuhan tapi pasangannya nggak dalam Tuhan, kalian nggak bisa berjalan bersamaan gitu loh. Dan itu dia, kadang-kadang gini, ada hal-hal yang kayak misalkan di drama Korea itu romantis, tapi sebenarnya di kehidupan nyata it's not right gitu loh. Masa nggak benar, misalkan contoh gitu, misalkan kadang-kadang kita suka ada juga lah drama-drama Korea yang mereka belum nikah udah bareng, tidur bareng, kesannya romantis dong, tapi it's not biblical kan, itu nggak dalam Tuhan. Jadi kadang-kadang mungkin romantisnya, definisi romantisnya Tuhan sama romantis Korea tuh beda, tapi aku yakin romantisnya Tuhan tuh lebih kayak worth waiting for gitu loh. Kadang-kadang ada hal yang bagi dunia itu nggak romantis, misalkan kayak oke, gue pacaran tapi nggak ngapa-ngapain, kok lo kaku banget sih, ya nggak? Tapi once you get married with that person, romantis itu justru double. Dan menurut aku lebih baik kayak romantis pada saat menikah dibanding kamu pas pacaran aku kesannya romantis, tapi pas menikah kayak jadi flat hubungannya. Jadi it's so important untuk bisa punya definisi romantis yang benar. Betul. Oke, jadi mungkin tadi kita udah ngobrol banyak banget nih ya. Mulai dari awalnya kita kayak wah, kita udah ngeliat nih drama Korea tuh emang bikin kita tuh punya standar cowok tuh yang aduh tinggi banget gitu. Dan kita udah belajar juga bahwa kita perlu ngebedain nih bahwa drama Korea, film dan segala-galanya itu ya memang cuma film. Itu tuh buatan manusia gitu, tapi kita perlu memulai percintaan yang realistis dan juga mengikuti direkturnya yang kita punya, yaitu Tuhan sendiri gitu. Benar. Gitu. Jadi kita perlu mencari cowok ya standarnya bukan standar dari drama Korea, tapi standarnya dari Alkitab gitu ya guys. Bahwa kita perlu mencari cowok yang mau berjalan sama Tuhan dan ya bisa treat kita juga seperti Tuhan juga mengasihi kita gitu. Betul. Ya. Sekali, haleluya. Okay. Harus digumulin juga berarti relasinya. Benar. Ke Tuhan. Dan jangan lupa berdoa. Iya dong, pastinya. Okay. Dan jangan takut sih, maksudnya kadang-kadang kita suka nggak tahu ya dengan kalian yang lagi nonton dan kalian cewek-cewek di sini pernah nggak sih takut kayak kisah cinta gue nggak seromantis drama Korea atau kisah cinta gue nggak seromantis yang di film-film gitu. Karena aku pun pernah ada merasa kayak film tuh lebih romantis deh, kayak itu cuman harapan palsu gitu. Tapi again gitu, definisi romantis yang kita punya sama definisi romantis yang Tuhan punya kan berbeda kan. Saya percaya bahwa kisah cinta dari Tuhan pasti lebih indah dari kisah cinta apapun. Setuju. Bagus. Jadi ini udah quote penutup yang bagus banget nih. Udah betul. Dibungkus dengan baik gitu. Bahwa kisah cinta dari Tuhan itu lebih baik daripada kisah cinta di drama Korea ya guys. Oke. Thank you Kamima. Thank you Kamima. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Thank you teman-teman yang udah nonton semua. Thank you juga buat Kamima, thank you buat aku, thank you buat Ciami juga, thank you buat orang-orang di backstage. Yes. Jangan lupa saksikan apa? Episode selanjutnya di Chill. Anything you can spill, chill. Jangan lupa follow akun media sosial kita ya guys.